Orang kalau udah lapang hatinya, insya Allah segala persoalan, segala masalah itu kecil bagi dia. Bapak, Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu di tahun baru Islam ini mari kita rubah segala-galanya. Tadi baru dua yang kita bicarakan, yakni yang pertama apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad, dan yang terakhir apa yang sudah kita lakukan untuk sesama manusia. Karena hari ini kita tidak lama lagi, mungkin tahun depan kita akan masuk pada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Nah, ini juga tentunya sangat berpengaruh buat kita. Kenapa sangat berpengaruh? Jangan sampai urusan pemilihan, urusan pilih memilih, kita yang di kampung jadi bertengkar. Urusan pilih presiden, tetangga pilih nomor 1, yang satunya pilih nomor 2. Akhirnya apa? Jadi bertinju orang di kampung. Bahkan ada yang gak bertegur sapa selama 3 tahun, 4 tahun. Padahal calon presiden udah akur, udah baikan. Betul nggak? Ini biasa terjadi. Jangankan itu, pemilihan kepala desa aja ribut. Gara-gara pilih si A, satu pilih si B, akhirnya hancur hubungan tali silaturahim. Bahkan pernah terjadi dalam satu rumah, suaminya pilih nomor 1, istrinya pilih nomor 2. Akhirnya setiap hari bertengkar hanya gara-gara nomor 1 dan nomor 2. Biasanya ada kayak gitu di sini. Nggak ada ya? Pernah terjadi, Bu? Pak, pagi-pagi suaminya bangun. Begitu bangun, yang biasanya kopi udah tersedia, ini sama sekali nggak ada kopinya. Ditanya sama istrinya, "Mak, mana kopi ayah?" Kata istrinya, "Minta sama nomor 1." Suaminya bilang, "Oke lah kalau gitu." Tiba-tiba jam-jam 10, istrinya mau ke pasar, mau ke pajak, mau pergi beli kawan nasi. Minta, "Ayah, mau beli kawan nasi." Kata suaminya, "Minta sama nomor 2." Akhirnya jadi ribut karena urusan pemilihan. Seharusnya kita sesama manusia harus saling menjaga hubungan tali silaturahmi di antara satu dengan yang lainnya. Hubungan sesama manusia harus kita jaga. Yang terutama harus kita jaga adalah hati. Karena telah dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka insya Allah seluruh perbuatannya, seluruh akhlaknya, seluruh lisannya akan ikut menjadi baik. Tetapi apabila daging itu busuk, daging itu rusak, maka akhlaknya pun akan ikut rusak, lisannya akan ikut rusak, pemikirannya akan ikut rusak. Dan ketahuilah, wahya qalbi, ketahuilah sesungguhnya daging itu adalah hati.
Oleh sebab itu yang paling utama kita jaga untuk sesama manusia adalah hati kita. Bersihkan hati kita, lapangkan hati kita. Makanya telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Meminta kelapangan hati. Orang kalau udah lapang hatinya, insya Allah segala persoalan, segala masalah itu kecil bagi dia. Kenapa? Karena hatinya bersih, hatinya lapang. Tapi kalau orang yang hatinya sempit, tetangga aja ngomong yang lain, dia yang tersinggung. Tetangga buat status di FB, buat status di WA, status di IG, dia yang tersinggung. Dikit-dikit tersinggung. Oleh sebab itu ini yang harus kita jaga adalah hati kita. Jaga hati kita dari kedengkian, dari iri hati. Karena hari ini banyak orang yang suka iri hati. Orang yang hatinya dengki itu banyak. Gak bisa melihat orang senang, gak bisa melihat orang berhasil, gak bisa melihat orang itu jaya. Mereka akan coba bagaimana caranya untuk menjatuhkan orang-orang tersebut. Insya Allah di sini gak ada yang suka iri hati. Gak ada ya. Biasanya istilahnya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini hati-hati dari sifat-sifat iri. Kalau udah ada sifat iri, pasti yang ada muncul di mulutnya yaitu ghibah atau gosip yang saya sampaikan tadi. Karena orang yang kalau udah iri hati, lihat tetangganya beli mobil, lihat tetangganya beli televisi, dia pasti iri. Apa katanya? Udah beli televisi baru, pasti dicicil lagi. Urusan apa kita kalau tetangga tuh mau cicil barang? Apa kita ikut bayar? Ibaratnya tetangga beli kipas, yang kedinginan itu kita. Kalau orang iri hati kayak gitu. Kalau tetangga beli kipas, dia yang iri. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Begitu tetangga beli mobil, dia juga naik mobil, dibawa sama ambulans, stroke. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang iri hati. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali insya Allah di tahun baru Hijriah ini. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita berhijrah. Kita bergeser dari tempat-tempat yang lama, bergeser dari tempat-tempat maksiat menuju pada ketaatan. Kita bergeser dari tempat-tempat yang penuh dosa menuju tempat yang banyak pahala, dari tempat-tempat yang tiada manfaat, tempat yang banyak mudarat. Kita bergeser untuk ke tempat-tempat yang banyak manfaatnya. Dari yang lebih banyak duduk di warung kopi, lebih baik kita duduk di majelis-majelis ilmu daripada yang banyak duduk di tempat-tempat yang tiada manfaat. Mari lebih baik kita duduk-duduk di dalam masjid. Insya Allah hidup kita akan lebih baik, menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau tadi diminta 3 jam sampai 2 jam, ini baru hampir 1 jam aja udah banyak yang foto selfie. Foto selfie-nya maksudnya udah banyak gayanya duduk, dari angkat kaki, dari miring kanan, miring kiri, belum lagi ditambah mulutnya menguap. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat buat kita semua, wabil khusus pribadi saya. Dan seandainya
ada perkataan saya yang menyinggung perasaan bapak dan ibu, mohon dimaafkan. Betul dimaafkan Bu? Pak, dimaafkan Pak. Jangan nanti ada yang tersinggung, begitu saya pulang dibilang, ah itu mobilnya labi-labi itu, lempar aja. Mudah-mudahan enggak ya. Dan jikalau ada kebaikan, itu kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pepatah yang paling terakhir, bahwa tuan rumah harus menghormati tamu. Betul enggak Pak? Tuan rumah harus menghormati tamu. Dan tamu harus tahu diri. Kalau ceramah jangan lama-lama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.